Jenderal Bintang 3 minta ex-Kapolsek Baito tak hanya dicopot, namun dipidana. Benar-benar tak mujur nasib mantan Kapolsek Baito, Ibtu Mu Idris, setelah dicopot gara-gara kasus Guru Supriyani. Pasalnya, sejumlah pihak merasa tak puas dengan pencopotan tersebut. Mereka meminta agar ex-Kapolsek Baito itu disanksi lebih, seperti PTDH atau pemecatan, hingga sanksi pidana. Permintaan ini datang dari dua mantan jenderal, mantan Kabareskrim Komjen, Purn Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen, Purn Ogroseno. Susno Duaji menyebut sanksi etik saja tak cukup jika dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan Kapolsek Baito. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Tindakannya bagus, cepat mengambil keputusan. Tapi, baru sampai pada pelanggaran etika ya, kata Susno dalam wawancara bersama Nusantara TV. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ini saja mendukung bahwa ada kesalahan dalam penyidikan dan sebagainya. Menyatakan Supriyani memang tidak bersalah. Karena tidak bersalah, maka itu, Supriyani dituntut bebas, imbuh dia. Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi, jelas Susno. Karena terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima. Itu korupsi, lanjut dia. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Karena itu korupsi, tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana. Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh, kata Susno. Akankah Guru Supriyani dipermudah lulus ujian PPPK di tengah kasusnya? Guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengikuti ujian rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, hari ini, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Supriyani yang tengah tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya itu mengikuti program pendidikan profesi guru, PPG. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, menyebut guru itu akan menjalani ujian di Kota Kendari secara daring. Di Kendari tesnya, via online, ujar Andri. Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Kata Andri, Supriyani yang telah mengabdi selama 16 tahun itu bakal didampingi anggota keluarganya. Adapun vonis bagi Supriyani akan dijatuhkan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri PN Andulo hari Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Muti mengatakan ada rencana untuk mempermudah Supriyani menjadi PPPK. Muti menyebut hal itu merupakan komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Kata dia, tak hanya Supriyani yang akan disejahterakan, tetapi juga para guru lain yang berstatus ASN dan non-ASN. Sudah kami sampaikan itu kan? Insya Allah nanti. Jadi yang kami sampaikan tadi, untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non-ASN, kata Muti. Sementara itu, Pengurus Besar Persaturan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, meminta agar Supriyani bisa tetap mengikuti seleksi PPPK 2024 tanpa catatan hukum dari kepolisian. Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan pendidikan profesi guru.
Maka PGRI memohon agar Guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian, kata Ketua Umum PBPGRI Prof. Unifah melalui keterangan tertulis. Kamis, tanggal 25 Oktober tahun 2024, dikutip dari Kompas. Guru Supriyani ingin orang-orang yang buatnya menderita juga di penjara. Guru Supriyani tidak main-main dengan ancaman serangan balik yang akan dilancarkan jika dia divonis bebas hakim di perkara dugaan penganiayaan anak polisi. Tak hanya ingin memperkara orang-orang yang telah menjerumuskan dia dalam perkara pidana, Guru Supriyani juga menginginkan mereka ditahan, sama seperti dia. Hal itu diungkapkan Guru Supriyani saat berbincang dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril di channel YouTube Diskursus.net. Saat ditanya rencananya ketika nanti dinyatakan bebas tidak bersalah, Supriyani dengan tegas menyebut akan menempuh jalur hukum. Mungkin besok seandainya saya terbebas dari hukuman, supaya bisa juga merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Orang-orang yang telah membuat saya menderita, supaya dia juga bisa merasakan apa yang saya rasakan selama ini, katanya. Reza lalu menanyakan apakah dia tidak capek menjalani proses hukum sangat-sangat panjang. Supriyani menyebut ada kuasa hukum yang siap membantu dan mendampinginya. Apakah Supriyani juga ingin mereka merasakan mereka tinggal di penjara? Guru SD ini mengangguk, supaya dia juga bisa merasakan, katanya. Bagaimana kalau tidak di penjara? Supriyani mengaku akan kecewa. Menurutnya keadilan itu akan terrealisasi ketika pihak-pihak tersebut bisa merasakan apa yang dia rasakan. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani menambahkan, selama 6 bulan Supriyani telah merasakan penderitaan karena kasus ini. Bahkan Supriyani dan suaminya tidak bisa berpikir untuk bekerja sejak dilaporkan bulan April tahun 2024. 6 bulan Ibu Supriyani merasakan tertekan batinnya, seseorang lemah, merasa terintimidasi terus, sampai akhirnya ditahan. Itu mereka ingin menuntut pertanggungjawaban, katanya. Menurut Andri, apabila Supriyani dibebaskan dan selesai perkaranya, hal ini akan membuat enak pihak-pihak tersebut. Enak dong mereka, Ibu Supriyani sudah kehilangan kebebasan beberapa hari, kenyamanan dalam hidup. Terus orang-orang ini mau ini, lepaskan aja dong. Kan tidak adil dong bagi Ibu Supriyani, katanya. Apalagi, lanjutnya, proses etik saat ini sedang berjalan di kepolisian dan kejaksaan. Dan itu tidak mungkin dihentikan begitu saja. Ini harus dituntaskan agar ini menjadi pembelajaran, bahwa kegiatan-kegiatan kriminalisasi, ada punishment-nya. Ada penghukuman, katanya. Sebagai lembaga bantuan hukum, Andri merasa memiliki idealisme untuk memberikan pembelajaran berharga di perkara ini bahwa penyalahgunaan wewenang dan merekayasa kasus ada hukumannya. Sementara dalam kode etik ada larangan tindakan yang tidak boleh dilakukan penyidik, manipulasi atau rekayasa kasus dan keberpihakan. Secara pidana, Andri bertekad akan melaporkan pihak-pihak ini dengan laporan palsu. Mereka juga harus dilaporkan polisi, diproses di BAP, supaya adil, tegas Andri.